Ya, selamat datang di Speak Bola, biar clean. Season 2. Kenapa lo Mas udah buka puasa loh? Saya buka puasa, kekalahan, timnas. Kemarin 2 kali sahur sama kekalahan, Liverpool. Ya, terus pagi-pagi nonton balapan Ferrari, kalah. Tapi ada yang positif ya. Positifnya. Lakers menang terus. Ya kan ya cuman Lakers bang. Itu pun nanti kalau dia nomor 2 lawannya nanti Warrior bang. Kamu mau olahraga yang selalu ceria? Perahu naga jawabannya. Hei, 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 hei. Dedes kembali lagi di Speak Bola, biar clean. Akhirnya Cipeng kembali menyapa warga semua. Setelah fokus agama ya di bulan puasa. Betul. Ngisi di masjid kemarin juga. Betul. Ya tapi itu tanggal 8 bang, ini 2 sisanya kerja bang. Kerja buat bayar THR tim. Hiburan kita apa kalau kerja? Nonton bola. Begadang kan saya bilang, begadang itu jangan terlalu sering karena akan membuat stres. Saya yang stres. Lagian sih lu studi kasusnya gua. Abis lu studi kasus gua, MU gak pernah kalah. Kalau menang bebas. Tapi kita hari ini senang ketemu idola Mas. Nah itulah saya. Selamat Pak. Ini saya ingat banget, saya nonton beliau itu di TV sama pernah sekali di Manahan. Di Manahan. Masih ingat nggak momennya nonton apa waktu nonton langsung di Manahan? Itu pas, tapi kalah sih pas itu. Gak apa-apa. Iya kalau 1-0. Aku sempat ngeliat Dokter Tirta nggak di tribun? Saya masih kecil bang. Itu masih kecil. Mau bendera Saya masih Ada kecil. sama ayahnya waktu itu. Oh ya. Karena dia dulu kalau nonton Liga Indonesia selalu bawa tulisan I love TV itu. Zaman dulu belum ada Pak. Ada. Nah, satu momen yang paling saya ingat itu adalah chance-nya yang selalu menggema. Nih. Zainal Arif. Biasanya kalau kayak gitu, udah bahaya tuh trio Zainal Arif, IJK sama Firman. Dan Back dulu lawan ketar-ketir. ini dulu ada derby Zainal bang. Apa itu? Zainal Arif dan Zainal Ihwan. Oh, yes. Perangan, ya Iya. Ini dulu gua ini. Enggak, by the way dulu usia berapa tuh dok? 9 sampai 11. Jadi memorable. IJK dengan potongannya, Gendut Doni Persija. Ya. Terus Mas Zainal Arif itu memorable. Dan nyari jersinya pas zaman Persita Mas banget 2002, Sulit, 2000 sampai 2004 itu susah banget. Dulu nggak ada merchandise ya bang? Kenapa? Dulu nggak ada merchandise yang dijual ya? Oh, Boro-boro, gua sebagai warga Tangerang aja kagak dapet. mana ada dulu. Sekarang mau banyak banget. Dulu nggak ada. Tapi dulu jersey yang dipakai ketika bertanding dapat berapa satu musim tuh? Bang? Nah itu dia. Itu Kemarin dia. maksudnya Gonzales juga Gonzales kita tanya. saat itu. Jadi saat itu satu. Makanya gak bisa kasih penonton kan? Hah? Gak bisa kasih penonton Iya, kan? jadi ada satu, terus kita usul. Itu pun usul juga, wah nggak langsung jadi. Ya. Nanti ya dibikin dulu, dijahit dulu. Ya. Tapi pernah ada pengalaman kocak tapi nggak? Kayak enggak, tapi jangan salah. Apa? Sekarang dicari itu. Oh iya, nah, saya itu cari. Oh, salah saya satunya. cari. Karena jersinya La Viola, jersinya itu tuh ada 3 jersey yang ku cari. Ya. Itu jersey PKT Bontang. Ya. Itu jauh bagus banget. Jersey Persita zaman 2000-2004 pokoknya ada Bendol dan Trio Mas tuh. Ya. Satunya lagi jersey Uston Nawawi. Wah, itu ngeri tuh jerseynya bagus-bagus tuh. Mahal-mahal sekarang tuh Tapi kalau... ada solusinya. Semisal tidak mendapatkan jersey itu, cari penjahitnya. Ini kan tadi bilang dijahit. Ya kan yang punya blueprintnya. Iya kan dijahit tadi dibilang dok. Tenang dok, gua bela dok. Nanti gua cariin, mudah-mudahan ada. Tapi nggak janji ya. Nggak apa-apa. Salaman dulu kita. Janji kalau saya jual. Uang denger. Saya tuh malah terus. Urusannya sama mereka Uang dok. denger. Ya. Iya, ketemu Hamka lagi Jumatan. Ketemu Hamka, palak jersey. Atep lagi lari, palak jersey. Lu dokter apa kang parkir sih? Ya kan, itu namanya kolektor. Kolektor itu tidak harus membeli, tapi dari networking. Ya kolek terus. Ya tapi Tirta, alhamdulillah sudah tersenyum sedikit. Ya. Walaupun kita tahu rasanya seperti apa. Rasa apa? Menyakit, rasa yang pernah ada. Australia. Oh kan, marah-marah mulu sih. Gue tahu dong rasanya gak enak dong. Makanya kalau makan sate jangan dibumbuin.
Oke kan. Kita kalah dong lawan Australia. Betul. Tapi ya sebelum ke sana kan sebenarnya kan tadi kacaunya adalah backnya Australia ternyata sulit dilewati ya. Iya. Sulit dilewati. Si Miller ya. Si Miller. Miller sama siapa tadi? Geria. Nah, aduh, Udah narik napas panjang banget dong. Ya udah narik napas panjang. Ya, karena saya tidak percaya proses. Instan. Sekarang. Nah, kalau nggak percaya proses, ya kan dulu tuh kita punya nih yang instan. Duet back tangguh tim nasional Indonesia di Cup Corner. Dari generasi ke generasi ya. Ya karena pertahanan adalah paling penting dalam sepak bola, bukan begitu? Bridging-nya apa tenan, Cok? Iya kan? Gitu. Jago ya. Host papan atas. Amin. Tapi kan emang kalau dulu kan pertahanan itu menjadi kunci ya, Bang? Wah, benar. Ya, udah pasti itu pertahanan. Back paling ngeselin bagi Bang Zainal Arif tuh siapa? Back paling ngeselin lah yang kayak 2004 deh pas zaman Persita. yang bawahnya kalau lagi main sebenarnya pengen gue pukul ini orang gitu. Sulit banget. Sebetulnya dulu ada yang kita cerita tadi Dok, yang dokter ceritain, Persija Tim. Dulu ada duetnya Maman tuh. Ya kan? Maman Abdurrahman. Sampai sekarang makanya dia kan masih terjaga kondisi fisiknya. Dia tuh sebetulnya lebih ke reading the game-nya bagus. Timingnya kapan harus intercept, kapan juga dia harus ngedelay. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita sebagai striker dulu sama Ilham sulitnya di situ. Harapan gue dulu sama Ilham tuh banyak center back tuh yang sekali ambil gitu Dok. Nah, karena kita mengandalkan kecepatan. Nah, Maman pinter banget itu. Nunggu. Timing. Iya, itu kan yang ngebuat Persita pas zaman emas malah kalah 1-0 kan. Ya itu dibahas lagi kan. Ya tapi ya kalau tanpa back yang tahan banting, tim bisa mudah kebobolan seperti Indonesia tadi lawan Australia. Gimana ya? Tapi yang sepanjang sejarah tim nasional Indonesia punya beberapa back paling tahan banting yang menjadi tembok tidak terobohkan dan kuat sundulannya. Tangguh di duel udara. Dan ini dia benteng terbaik timnas di 3 dekade terakhir. Versi Speak Bola ya. Versi Speak Bola. Kalau kalau Pimendes punya versi yang lain, tulis di kolom komentar. Oh iya benar tadi ya. Sesuai dengan versi yang pertama Dok siapa Dok? Haris Yulianto dan Maman Abdurrahman. 2000-an nih, duet paling solid di eranya. Haris adalah komandan di jantung pertahanan, tegas dan taktis. Sedangkan Maman back tahan banting yang tenang tadi dibilang sama Bang Zainal Arif ya. Iya, ini kolaborasi antara junior dan senior ya. Haris kan lebih dulu kan. Dia tim nasional Bariti waktu itu. Maman dan angkatan kita. Maman terus siapa lagi ya back dulu yang paling... Firmansyah juga salah satunya. Tetapi kalau melihat dengan grafik yang Maman perlihatkan sekarang. Kayaknya Maman tuh... Konsisten ya Bang? Konsisten. Long last berarti ya, fisiknya kuat ya. Iya, Maman sejauh ini, padahal usianya udah berkepala 4 Dok. Masih main, masih di PSPS. Oh main PSPS kemarin. Iya. Ya fisik. Kapan-kapan harus dipanggil itu tipsnya. Ya. PR Speak Bola ya. Siap. Sama Haris Yulianto tuh saya masih ingat golnya waktu away ke Malaysia tuh. Iya. Gol sundulannya itu. Itu membuktikan kulit kepalanya sangat kuat. Kulit kepalanya ya betul. Keren kali lah Scalp carrier. Pasti pakai clear terus deh. Dan Hamka Hamzah adalah palang pintu serba bisa. Bahkan dia di menit akhir sering dipasang jadi striker ya Bang ya. Iya, karena Hamka itu dulu basicnya seorang striker. Iya, dia cerita. Hamka seorang striker. Cerita aku. Sampai akhirnya disimpan di posisi back. Ya. Karena naluri strikernya itu masih ya. kuat. 2010 Hamka Hamzah dan Fakhrudin Arianto. Disebut lagi. Kalau Fakhrudin Arianto. Nah Hamka Hamzah selain apa ya. Sama dia satu karakter dengan Maman sebetulnya Dok. Satu karakter. Iya. Tahan banting. Tahan banting Hamka itu. Tapi kalau sekalinya dia ke depan. Di luar apa ya. Di luar skema gitu. Di luar skema. Kalau keadaan buntu dia ke depan. Dan itu sering terjadi perbedaan dan dia sering mencetak gol. Itu kelebihan Hamka juga. Kayak Ramos berarti ya. Ramos. Back tapi nyetak gol. Kalau Fakhrudin ini kita pernah main bareng tuh di Madura waktu itu. Dia masih junior juga sampai akhirnya di usia matang sekarang dia masih lama. Iya. Karakternya pendiam Dok. Wah pendiam banget. Antang ya. Harus digituin baru bunyi tuh. Beda ya, Bang Tirta ya. Oh enggak, kalau saya Tapi enggak bisa diem. sebetulnya era zaman dulu tuh ada back yang sangat jangkung dari lokal Bang dulu. Siapa tuh? Kalau misalnya Warsidi. Ah ya. Warsidi. Betul. Warsidi. Rata-rata sih back zaman dulu ya itu lebih ke sana. Dia lebih ke ya selain tinggi kan? Warsidi juga punya vertikal jam juga bagus. Kalau lagi ke depan lebih ke ngebaca situasi sih. Ya.
Karena dulu kalau ketika lo masih kecil yang tinggi-tinggi pasti back. Kalau nggak jadi kiper. Back kiper. Ya udah otomatis tuh biasanya gitu ya. Kalau yang tinggi udah dulu back aja deh. Nggak bisa lari. Jelas yang striker anak orang kaya. Yang bayarin lapangan. Yang bayar punya bola. Iya. Yang pulang bubar. Dah terserah lu mau main Dari mana sih. ujung kaki sama ujung rambut mahal. Ya terserah lu mau mana. Udah semua. Tetapi striker juga bukan tanpa risiko. Striker itu kan biasanya cepet naiknya. Cepet juga dihantemnya tuh. Betul. Kalau masih tanggul ya kan dok. Bener, ini kan makanya rata-rata striker cedera terparahnya masih lutut. Itu nanti Pak. Ya 2020-an sampai sekarang ada Jordi Amat dan juga Jai Itzes yang tahan banting dan selalu tenang dalam membangun serangan dari belakang. Kalau ini lebih ke ketenangannya dua orang ini sih. Itzes gosipnya mau pindah kemana itu? Dipantau kemana? Banyak. Nah kemarin tuh gue... Liverpool kalau nggak salah. Nah kemarin kan di Twitter rame Liverpool kan? ya? Oh enggak, bukan sih Pak, saya ngarang. Iya, saya juga asal. Diincar internasional ya. Internasionalnya sama Juventus Inter ya. Milan ada ya. Tapi kemarin di Twitter kan ada AI yang namanya Grok kan. Ditanya, Grok this is bener apa enggak? Nah ternyata yang si ngomong itu kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Karena sering banget kayak ngebikin sensasi doang tapi nggak ada hasil apa-apa. Ya, Bisa jadi juga itu bukan perwakilan klub tapi kayak orang yang kerja dari cleaning service di Napoli terus nonton sepakat dipantau Napoli kan perwakilan. Oke, masuk. Wah ini soundman dari AC Milan. Tapi aku suka Itzes ini leadership-nya. Wah Ya, itu ya setuju. Dapat nih dok. Beneran, usianya tuh muda tapi leadership-nya Dan kalem banget. Kalem, tenang aja. Dia dalam tekanan ingat ada momen ketika bermain di GBK waktu itu. Wah, dia lagi di press kan, dia santai aja. Lawan Arab, lawan Jepang gitu. Dia kontrol, dia tenang. Bahkan si strikernya itu langsung kelewat, bolanya tetap dalam penguasaan Jai Itzes. Kalem tahan banting dan kulit kepalanya juga kuat karena dia udah mencetak 1 gol. Jordi juga segol. Tapi kalau nyundul dengan posisi rambut seperti itu, berubah apa enggak? Dia nggak berubah. Masuk lu nih. Calon host papan atas nih Bang Zainal. Calon ini clear. Bisa dijawab. Jai Itzes rambut nggak berubah coy. Iya. Kena angin ribut nggak berubah. Bang Abu kan udah Liga 1 sih. Iya kan, gue tuh selain sering mencetak gol, yang ngasih juga. Iya. Kan 2 kali top skor dong. Iya. BP juga top skor Piala Tiger 2002. Itulah yang dinamakan tektokan sejati. Harus ada satu yang mengalah untuk menghasilkan satu prestasi. Gimana kalau timnas? Karena sepak bola itu teamwork. Benar Teamwork, nggak? Bukan one man team. Iya. Itu dia dong. Karena intinya adalah pertahanan yang kuat adalah kunci kejayaan. Tanpa benteng yang kuat dan tahan banting, tim bisa kebobolan terus. Sama seperti scalp barrier kita. Kalau nggak dijaga, Ketombe bisa muncul dan bikin ganggu. Untungnya Clear punya 10 kali niacinamide yang bikin scalp barrier semakin kuat. Plus Pirokton Olamin yang bisa sikat habis Ketombe dan cegah Ketombe muncul dari akarnya. Jadi perkuat scalp barrier Anda, cegah Ketombe Anda dari akarnya. Aku dan kulit kepalaku tahan banting. Clear! Tahan banting! Tapi yang dibanting di 3 pekan, di 2 pekan terakhir ini Kita ya. tuh bahas timnas, gak ada bahas Liverpool. Sabar dok. Lagi mau sabar. bridging. Yang dibanting 2 pekan terakhir ini adalah. Ya saya fans Liverpool, apa ngomong langsung gitu. Ini lagi mau ngomong, lu potong terus. Tapi bener sih dok, main di kandang menang 1-0 tapi tersingkir gitu dok. Itu kan agak sedikit. Liverpool gagal di final. Liverpool. Terus juga Indonesia kalah. Mendingan kita ngobrol langsung aja di bedah sampai clear. Bedanya sama Juve kalau Liverpool kan dibanting. Juve itu mengubur dirinya sendiri. Kalau ini lucu. Mengubur dirinya sendiri. Asu. Sebelum ke Liverpool berarti lu udah pasrah nih Mas Buk dengan Juventus Udah musim ini. pasrah orang. Mohon maaf untuk Mas Mota kalau nonton ya. Mohon maaf semuanya. Mas Mota kan sudah dituruti semua. Bahkan pemain-pemain kunci, idola para fans udah disingkirkan lah. Disingkirkan. Tanda kutip kayak Chiesa, Fagioli. Kalau Moiskin saya setuju. Tapi ternyata bagus di Fiorentina. Tapi buktinya sekarang ya seperti Anda lihat mengubur 2 kali sendiri. kalah beruntun dibantai loh. Satu di kandang lawan, satu di kandang sendiri. Tapi kan pas tahun lalu pas kita lagi siaran lu bilang, yang penting Allegri out. Bukan Ini berarti jauh saya, dikasih Mota. bukan Bedanya berarti apa? saya tidak mengkritik Mota juga. Sebagai fans yang pintar harus mengkritik juga. Gitu. Walaupun tidak mungkin didengar sih. Jauh juga. Tapi ya dari Juventus ada tim yang mungkin sedang terluka. Beruntung ada international break 2 minggu jadi bisa regroup lagi. Karena ketika international break selesai nggak main juga karena Piala FA.
Jadi istilahnya lebih panjang. Liverpool gagal di final dari kemungkinan 4 gelar sekarang jadi tinggal sisa 1. Quadruple bilangnya bukan quadruple. Saya klarifikasi di sini ya. Kalian bisa cek, tidak ada satupun match Liverpool itu keluar soal quadruple. Dia ngomongnya quadruple, Coach. Ya quadruple selain yang serius ya. Yang ngomong quadruple itu rata-rata bercandaan. Yang keluar oyotnya tuh cuman yang abang-abang itu. Ya, dari awal kita udah lihat Liverpool main, ini pelatih baru Bang, ya. Ini transisi Bang, ya. Transisi, non sewu nih. Kalian bisa cek seluruh tweet, aku, terus Omes, Ari Lasso, siapapun itu bilangnya yang penting main aman gitu kan, bisa lolos UCL aman. Kita nomor 1. Ini si abang-abangan biar quadruple, jadi kewalahan. Yang dirujak tuh semua fans Liverpool. Dan karena dirujak kita kalah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dan saat bersamaan MU menang terus. Atau juga kalah. Arsenal lolos UCL walaupun ketemu Raja UCL Madrid. Kalau Bang Abu apa Bang Abu? Klub. Gak ada brand luar. Di antara semua yang dibicarakan ini, gue malah Chelsea dari dulu. Chelsea. Kenapa? Tapi era Mourinho. Ya, digituin. Kalau gini Dok, kalau supporter atau memang fans yang fanatik, mau kondisi apapun tetap harus ada di situ. Itu dia. Dokter baru dari kapan? 2005. 2005. Masih, pas habis juara UCL ya? Iya. Chelsea dari kapan? 96. Chelsea era Gianfranco Zola. Wow. 90-an ya Bang? Ngeri. Vialli waktu itu kan? Iya, Vialli. Sam Sampai Dallabona. akhirnya- Sam Dallabona. Sampai sekarang adiknya Zola main di Persib. Gianzo. Rakabeh tuh. Rakabeh busa bongke tuh. Tapi anaknya Bang Abu nama pemain bola juga nggak? Enggak. Enggak ya? Anakku yang mau Nah, bebal. karena memang gue gak terlalu ambisi anak jadi pemain sepak bola. Wah ini Unik menarik. kenapa nih? Tapi ada sebabnya loh. Ada. Karena ngelihat posturnya anak yang pertama tinggi Dok. Nah pernah ikut latihan sepak bola. Kayaknya nggak di sini deh. Volley, Biarkan. bisa volley. Nah, enggak. Dianya nggak nyaman atau apa Bang? Enggak, karena guanya khawatir. Enggak khawatir lihat secara fisiknya aja nggak menunjang jadi pemain sepak bola. Oke. Nah, pas ngelihat basket, motoriknya di situ terlihat. Wah, kayaknya ini di sini. Talent scouting ya? Iya. Talent scouting Baru jago tahu loh. ya, Dok. Wah, sekarang di Bandung ya gitu. Sorry, Dok. Masuk lagi tuh. Orang tua yang bijaksana maksudnya. Iya, aslinya. Tetapi yang kedua, laki-laki, nah baru itu Madrid banget itu. Ini keren dan ini talent scouting. Pernah ngambil lisensi pelatih? Iya kemarin, cuman ingin tahu aja. Bagus. Ingin tahu loh. Masuk Ingin belajar tahu. dulu ya. Penasaran aja. Enggak, tidak semua mantan pemain itu bisa sukses sebagai pelatih. Rezekinya Bener kan, Dok? masing-masing. Benar, setuju. Iya. Contohnya legenda MU. Iya, nggak ada yang bener. Siapa yang benar? Nggak usah. Terus legenda Liverpool juga gak ada yang benar. Ini sama. Sama kecuali Xabi Alonso ya. Sama kok. Gerrard, hancur, dipecat sama tim Arab. When Rooney kalau dipecat dicengin sama Sir Alex. Obesitas pula. Ini Dok, bahkan di Jogja kalau kamu tahu ada pemain legend sepak bola yang rezekinya ternyata nggak di bola. Ya, dari Jogja? Buka bakmi dia, bakmi Pak Pele tau gak? Siapa tuh? Ada bang, namanya bakmi Pak Pele. Dan ternyata bapaknya namanya Pele beneran. Tapi bakmi Pak Pele itu emang enak banget, Pak. Enak banget Enak itu, banget, Pak. paling Tapi gak ada kaitan sama almarhum Pele. Jauh Mas Muti, jauh. Ini Pele bal-balan Brasil, terus ngerantau nih Jogja gawe bakmi godok ini enak, Bro. Tapi ada gak di zamanmu Bang, angkatanmu lah, yang sekarang buka usaha lain, Tapi kuliner laku. atau apa, udah terkenal gitu. Waduh, siapa ya? Di Bandung, ya paling bukan angkatan tapi ya kalau di Bandung. Ada di atas tuh, Mas Supriyono. Mas Priyono. Mas Supriyono kan dia punya ayam goreng yang terkenal di sana. Ini salah satu yang untuk kuliner. Nah, boleh tapi kalau dicoba nih. seangkatan, sejauh ini belum. Oh. Malah mereka larinya sebagai seorang pelatih dong. Berarti, Oh, coach ya. Iya. Tapi itu Sopakmen itu bukan Kalau punya mereka- Song Ming Hun juga. Enggak, bukan. Bukan. Tapi kan kalau ngomongin coach ya, si Bang Abu kan tidak menjadi coach. Ya. Tirta memaksakan anaknya untuk mencintai Liverpool. Walaupun hatinya mungkin gak ke Liverpool. Anak saya kemarin, Gitu Dok. nah inilah yang jadi masalah. Anaknya udah Yang nyanyi buat- gol di Man United, Iya, Bang. awalnya Gue aja pemain bola, anak gue gak berharap jadi pemain bola kok. enggak, nah, saya paksa dia ada ceritanya. Saya paksa lah dia di Liverpool. Terus kan kalah beruntun. Ya. Tanya lah dia, Pak, katanya jago. Kok gak kayak Real Madrid? Ya sekarang Real Madrid. Nah kalau itu kita salaman bener. Real Madrid.
kedua gue Real Madrid. Itu alasan saya tuh gak pernah ngerosting Real Madrid. Karena saya di roasting anak saya sendiri. Ya tiba-tiba Liverpool kalah lagi dulu. Jadi anak zaman sekarang itu kalau dia terlalu suka bola, dia main e-football. Tiba-tiba download di PS5. Iya. Terus dia download FIFA Mobile. Dia lihat YouTube keluar. Pah, kalau Liverpool jago kenapa kalah 2 kali final? Tanya Karius itu siapa? Dia tiba-tiba pulang sekolah, Pak Liverpool kok kukira keras, ternyata kertas. Habis. Saya tuh di roasting anak saya cuman kan tetap harus di bridging Liverpool. Nah, adiknya dukung Barcelona. Habislah saya. Terus kalau mereka berdua kemarin kalau derby gebuk-gebukan. Tapi beneran itu anaknya Dokter Tirta. Bandel banget ada yang lucu tuh. Dia ngambil HP-nya si supirnya Dokter Tirta, nge-WhatsApp Dokter Tirta. Ya, kok tahu ya, Bu? Kamu kan cerita. Jadi ceritanya aku tuh emang bocor kan kepalanya. Dia memang satu kepala bocor, salto-salto mau niruin katanya mau niruin golnya, ya itu yang ngeselin. Ini nggak orang tahu. Gareth Bale. Iya, dia mau niruin golnya Gareth Bale kena tembok. Makanya pas bocor tak ketawain dulu. Ah, ini akibat kamu ngecek bapakmu. Bocor. Nah, besok ya tiba-tiba tuh timku kan yang bertugas jemput anakku. Maki-maki aku, jancok kamu. Nah, ini beneran. Ini beneran nih. Terus. Kan kesel aku. Wah, kenapa Pak Gin? Gitu. Mama, terus tak telepon. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada masalah? Yang japri tadi anak sampean. Wah. Nah itulah alasan saya mulai ngurangin kata kasar. Ya. Karena anak saya mulai, nah pas nonbar kemarin kan Madrid menang tuh. Madrid menang lawan Atletico. Seperti biasa. Ya itulah Pak Mbappe, makanya punya tim yang menangan di UCL. Habis. Jadi tenang kawan-kawan saya ada acceptance kok, gak apa-apa. Tapi saya dukung Madrid. Tapi kan lu juga sebagai coach di rumah kan, anak lu ajarin yang bener yang gak main bola kan. Yang main bola dia main bola posisinya back, kartu merah ada 2. Nih keras. Karena dia tahu bapaknya kuat bayar denda itu. Tapi ya kalau ngomongin coach ya, Dok ya. Menurut lo coach baru timnas nih yang kita kalah saya nggak mau jawab 5 gimana? Pak Eri dulu, yang ahli dulu. Enggak, tak lempar dulu, nggak mau. Saya kok sudah live react. Ini lebih aman, ada brand soalnya. Saya sopan santun di sini. Nah, tadi juga ada brand. Oh iya toh? Ada ini juga sponsornya. Live react gitu. Gak apa-apa, aman. Aman dong. Aman. Saya lempar dulu deh. Bang Abo. Gimana? Pak, Menurut Saya mungkin sama pertandingan melawan Australia kemarin kayak apa gitu Bang, menurut Bang Abo? Iya, kita tidak berbicara masalah penunjukan pelatihnya ya. Ya. Kalau misalnya penunjukan pelatih itu sudah hak prerogatif dari PSSI dan itu yang terbaik. Ya. Oke. Kalau berbicara masalah strategi atau taktikal, karena juga gue bukan seorang pelatih ya Dok. Ya. Tapi kalau melihat kacamata tadi pertandingan bahwa timnas kita itu terlalu cepat kebobolan. Oke. Tidak bisa memanfaatkan peluang. Waktu di menit ke-7. Sebetulnya Penalti itu ya. kalau semua orang bisa gagal kalau namanya penalti. Tapi kalau momentum itu bisa kita dapatkan dan itu terjadi gol, secara mentality tim tuan rumah itu sedang dalam tekanan. Pasti. Oke. Tapi akhirnya ketika mereka malah menjadi menjadi berkembang permainannya, bahkan mereka mendapatkan peluang dan terjadi gol lagi yang kedua, udah kill the game itu udah selesai. Bubar. Menurut gua ya. Nah, jadi kalau menyoroti secara keseluruhan, ini tidak menyoroti secara per individu pemain, tapi secara keseluruhan bahwa defensif dari free kick-nya problemnya selalu di situ. Set piece. Set piece. Menurut gua tapi ya. Nah, itu Main bijak. iya. Kalau berbicara masalah si pemain nomor 10 gua apresiasi banget. Oleh. Luar biasa bahkan mencetak gol, dia selalu menjadi pembeda. Iya. Bermainnya penuh Semangat. Penuh Nggak ada capeknya. Iya. Aktif banget dan sangat percaya diri walaupun keadaan tim sedang tertinggal. Penyelesaiannya juga kayak tenang banget ya Bang. Yang terakhir yang golnya. Itulah kelas Eropa kayak gitu. Iya. Ya, striker mengomen striker. Tuh. Respect the class. Sekarang kita berikan waktu dan tempat kepada Dokter Tirta. Ayo. Ya, saya nggak percaya lagi proses. Ya. Jadi tolong, saya ini jujur, ini live react seorang fans, bukan pundit, bukan pemain. Fans real ya. Penikmat dah. Ya, kalah menang saya dukung. Ya. Cuman saya benci kalah gitu loh. Nggak terlalu sering kalah. Capek saya tuh kalah. Saya pengen sekali-sekali itu dibuai dengan kemenangan.
Ya. Kemarin kan kita lawan Aussie kopong-kopong. 0-0 maksudnya. Yang di kandang, yang di kandang. Ya. Dan bener dok, sebetulnya ini momentumnya tepat kalau di pertandingan hari ini ya, lawan Aussie kita tidak kehilangan poin. Iya. Otomatis main di Jakarta itu percaya dirinya akan semakin enjoy. Kemarin kan yang pos 0-0, kita tuh banyak fans nih yang ngeritik, apa bisanya bertahan, tidak menarik, tidak bisa mencetak gol, apa itu? Giliran main menarik dibantai, kemana kemarin momen? Pertahanan, Pak. Itu salah satu komponen penting di sepak bola. Kalau nyerang terus gak bertahan, gimana ceritanya? Saya kesel kemarin tuh. Kalau mau menyerang terus tinggal di Jawa Barat. Kenapa? Di Serang. Itu Banten, Mas. Itu Banten. Tidak bisa. Itu sebelum dipisah. Sebelum dipisah benar. Belum selesai dia sebelum dipisah. Referensiku masih yang lama. Oh gitu. KTP-ku kan coklat. Enggak, jadi aku tuh lihatnya adalah harapannya kita kan sudah diganti di tengah-tengah. Oke. Ya. Kalau dari aku sendiri sih sebagai fans melihatnya tuh kayak rumah makan. Rumah makan kan punya pasti chef andalan. Mau dia pakai daging steak dari Wagyu, wortel impor, steak chefnya jago, racikan enak. Ternyata ada duta Ceylon Seven datang ke restoran, pengen makan enak. Hamin seminggu chefnya dipecat. Karena insecure akan gak enak. Datang chef baru, enak tenan. Itu analoginya. Dan chef itu masaknya jagonya masing-masing. Betul. Gudeg Yujum dikasih Pak Min jadi berkuah. Ada ini masing-masing. Gila. Gudeg sap-sap gitu. Ini tanpa briefing ya kawan ya. Tapi betul loh. Tapi ini fans ya, Fans. Ini klarifikasi. Takutnya pemain-pemain timnas kayak Pak Arif ini nanti marah. Iya. Ini adalah reaksi jujur fans. Mendukung. Saya dukung. Saya beli jersey orinya. Dukung terus. Geser tiket pesawat demi besok nonton. Ya, saya geser pesawat mudik demi nonton. Ya, ini awas kalau harus menang. Menang 4-0 ya. Cuma reaksi jujur dan kita digosongkan sama Aussie. Dan reaksi jujur. Jadi tidak percaya lagi proses. Saya cuma pengen hasil. Maaf ya Pak Arif. Kan tadi Fans. ya. Fans ya. Saya juga sebenarnya fans kan dok sekarang. Ya posisinya. Iya dong. Nggak bayar kalau ini. Iya, tapi kan kalau berbicara masalah kecewa secara hasil ya. Kecewa gitu. Harapan sih bisa mendapatkan poin di sana kan. Biar kesini tuh wah nanti pressure-nya tuh bukan terhadap kita. Lebih santai Bang ya. Ini kalem ya. Ini cocok loh kalau kita berempat kombo. Cocok. Karena Api air. Kalau tadi menang, besok tuh pemain bisa fokus, Nastar Party. beli apa? Gimana? Karena mau lebaran juga kan. Lah tapi oleh masa lebaran Nastar tuh. THR Nastar menang. Mudik segala macam susah. Tapi ada pertanyaan satu sih, aku nggak tahu. Aku tuh pengen bertanya langsung, kenapa Rido tidak dimainkan? Kalau menurut Bang Abu, Menurut faktor apa, Bang? Bang Abu, Iya. feeling. Ya. Aku juga ngelihat pas begitu di starting eleven tuh nggak ada Rido, agak sedikit menjadi pertanyaan ya. Oke. Nah, tetapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi. kebijakannya Biasanya dilihat itu pas di OT ya dok, di official training, melihat kondisi secara fisik Rido, entah benar ataupun tidak gitu kan. Kalau kita hanya menerka-nerka, biasanya para pemain yang selama ini menjadi tulang punggungnya lah di lini belakang yang sudah menjadi kekuatan yang tak bisa terhindarkan lah, atau maksudnya posisi itu sudah menjadi milik Rido, tiba-tiba nggak ada main. Iya. Nah itu jadi pertanyaannya, biasanya secara kondisi kebugaran, Iya. nah, itu masalah taktikal biasanya terakhir tuh. Oke. Kalau mental, Bang? Kalau mental ya jangan berbicara masalah, jangan meragukan seorang Rido kalau berbicara kalau mental. mental ya. 9 lawan 11 saya bisa bobol Pak. Golnya api tenan, calon Puskas tuh golnya. Nah, itu Tapi ketika line up kalau keluar, mental nggak diragukan lah. pas line up keluar agak kaget karena biasanya kan Tom Haye sama Ivar. Di mana Ivar biasanya berfungsi sebagai pelapisnya Tom Haye kan. Beneran ya. Ya kan ada pemain pro ini, gila. Ini berat, pernah jurnalis. Berat FIFA bro. Ini pudit beneran, kita fans. Nah, tapi kan kayak nggak ada Ivar kayak agak yang kurang. Misalnya kayak Tom Haye tuh kan nggak bisa, Yang kasarnya nemenin ya, nggak bisa defense balik dengan cepat dengan ini ya nggak sih Bang? Iya, mungkin itu bisa jadi suatu alasan juga ya. Tetapi kan itu tadi, ketika si pelatih dihadapkan sebuah pilihan dengan kondisi fisik, misalkan seorang Rido itu sedang tidak baik-baik aja. Nah di sini biasanya suka pusing. Satu hari menjelang
menurunkan pemain yang siap diturunkan besok, Krusial emang. yang sudah ada misalnya, sudah ada nih pelatih, udah kerangkanya udah terlihat nih, ini yang mau dimainkan, tiba-tiba malam misalnya mendapat kabar dari dokter kondisinya meragukan, wah itu pusing banget. Nah, tapi kalau kita ngeliat juga Australia kan ternyata pressingnya juga nggak begitu agresif tapi efektif ternyata. Efektif dan sebetulnya kesulitan yang ada di tim kita Kak, ketika melawan Australia itu jarak para pemain Australia itu Iya, rapat banget. Dan Di mereka begitu tengah. disiplin. Tidak ada space untuk para pemain kita melakukan progresi ke depan. Bahkan akhirnya yang terjadi kita masuk perangkap mereka. Long ball, ya kan? Ya long ball tinggal positioning aja. Kayak Main dipaksa. bola tinggal tahu ke sini ya. Kayak sengaja dipaksa dipancing untuk main Kalau ke masuk sayap. Waduh. Jadi timnas melakukan kesalahan Liverpool ya, kena perangkap lawan ya. Iya. Nah karena kemarin gitu Liverpool, kena perangkap lawan, long ball, bobol. Bobol. Kalah lagi sama Newcastle. Iya. Disadari sekarang. Ya kalah, saya akuin berarti. Sama. Tapi dari timnas kemarin yang bagus ada 2, Ole-Ole, keren Ya, Ole-Ole. sama Jersinya. Pardong juga yang Pardong ya, 3 berarti lah, sama jersinya keren. Jersinya mengingatkan saya pada Perugia. Perugia. Kurang logo naga aja ya. Tapi ini nggak dikasih jersey, mungkin sepik bola belum sepil tipis-tipis sama Masih sadat, jadi nggak picing-picing. dikasih jersey kita. Udah kita udah kasih lihat, gua ngomong tuh udah lihat jersey third-nya. Tapi nggak ada di sini, nggak dipajang. Belum jadi, belum Masih dirilis. dijahit orangnya masih bebek. Cuman dulu. Jangan menolak kan. Mereknya Juki gitu. Mereknya Juki. Mana ada? Belum ada mereknya juga dulu. Ada kan? Juki bang. Oh, Juki. Anak kecil sering sembunyi di situ, dicari rumahnya di mana. Iya kalau gue pulang kamu ke Malang gitu ada tuh. Gue main-mainin ya balik. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan ya pas ya ngomongin sepak bola ya, maksudnya timnas ya udah lah ya udah terjadi Australia nggak main segitu agresif tapi efektif. 1-5 5-1 Indonesia kalah melawan Bahrain. Ada peluang tipis-tipis nggak sih kita melawan Bahrain? Nah ini Ya, calon coach. peluang itu terbuka lebar sih sebetulnya ketika lawan Bahrain. Karena secara psikologis mereka itu sebetulnya udah takut datang ke Iya benar. GBK ya kan dok. Dengan perjalanan sebelumnya di pertandingan pertama ada tragedi seperti apa. Bahkan kalau tidak salah dari supporter mereka tidak akan ada yang datang. Iya 3.000 itu nggak bisa. Dan yang paling lucu pas Indonesia Bahrain pertandingan pertama ya, itu timnas Indonesia ngebully Bahrain dengan cara semua di maps-nya di Bahrain dimerahin. Oh iya. Di report merah, jadi bikin macet satu kota sama orang Indonesia. Masih mending saya mau ngirim pare. Some tapi Dimerahin. Bahkan mereka nggak mau datang kan dulu. Oh iya. Mau. Terus mau ngelaporin kan, laporin ke FIFA buat pindah ke tempat netral. Iya. Sempat karena saking takutnya. Terus kita gak apa-apa, kita tuh ramah-ramah kok. Justru kita tuh sekarang pengen merosting tim kita sendiri. Harus menang 4-0. Sebetulnya simpel sih. Kalau mereka tidak merasa salah, kenapa harus takut? Terbaik. Ini adalah book terbaik. Best quote kata-kata hari ini. Hey, kalau nggak salah kenapa? Dan soal kata-kata hari ini saya akan bridging. Kalau boleh tahu Bang Zainal dulunya tuh atlet badminton ya. Wah, Oh iya. halus banget. Nah lo. Halus banget bro. Bagus ya? Bagus. Apa terlalu kasar? Bagus. Bridgingnya terlalu kasar apa gimana? Bagus. Apa jauh banget? Bagus. Untuk ukuran dokter yang biasa nyuntik itu halus. Harusnya gini dok, harusnya gini kan dari Harusnya Indonesia. ajarin. Ya Indonesia, ya udahlah Indonesia di Piala Dunia kalaupun gagal kan kita juga masih ada satu cabang olahraga yang juga sukses di kancah dunia, yaitu badminton. Bisa sudah gini dok. Besok kan pertandingan sama Bahrain digelar di GBK. Dekat di GBK itu ada Istora. Istora itu buat badminton. Nah katanya Bang Zainal suka badminton. Masuk doa Cuk. Ini waktu aja aku. Wah, apapun itulah. Ya kan? Iya. Ya tapi Bang Zainal dulu bulu tangkis nih. Ternyata basicnya bulu tangkis. Badminton. Iya dulu sempat menekuni bidang itu. Karena kan sebetulnya karena sepak bola depan rumah itu kan lapangan bola tuh. Udah sering lah main sepak bola pulang sekolah. Ya kan istirahat sekolah, libur udah pasti setiap harinya habitnya di situ. Nah ada pas lihat ayah kan inspirasi tuh bapak ya terutama. Iya, role model. Ya punya bapak lagi. dia bisa sukses sebagai pemain sepak bola dulu kan, maksudnya di kampung. Nah, waktu itu ketika tim profesional mau ambil bapak untuk bermain di klubnya, katakanlah Persib Bandung gitu ya. Tapi nenek waktu itu nggak ngasih kan, dengan alasan udah di sini aja mau nggak main, diem di sini aja, lu dagang. Lu pasti makan gitu. Oke. Prinsip nenek dulu zaman dulu Old ya. school mentality. Wajar sih sampai sekarang juga. Dan akhirnya ya udah bapak stay di situ. Kita masih usia dokter lah, 9 tahun 8 tahun tuh sering nonton, sering ngeliat. Inspirasinya di situ. Jadi
Bapak masih main tuh, masih bisa nonton aksi-aksinya. Tipe karakter bermain bola Bapak itu seperti Yandi sekarang ya, kayak gitulah. Nah, karakternya kayak gitu. Dulu nonton, pas jago di bola, mainlah bulu tangkis. Ternyata Bapak tuh bisa bulu tangkis dan juara juga di situ. Sangat banget. Jadi, wah, kok bisa juga ya Bapak bisa main bulu tangkis. Mencobalah di situ. Uniknya saya waktu itu nggak ini dok, nggak maksudnya nggak diminta mendatangkan pelatih ya kan. Maksudnya ngelihat aja, natural aja. Oh kayak gini, cobain, latihan gini. Bener-bener dok itu sendiri sampai akhirnya mencoba sampai ikut kompetisi di sana, kampung bisa jadi juara gitu. Berlanjut lah ceritanya bulu tangkis, sepak bola mulai tertinggalkan. Bapak ngajak ngobrol. Udahlah berhenti bulu tangkis, yang penting bisa aja. Bulu tangkis itu biayanya terlalu besar. Sepak bola beli sepatu satu, lu bisa kemana-mana katanya gitu kan. Nah di situ melihat, karena niat dari dulu gimana caranya membagian orang tua itu lewat olahraga. Gitu. Akhirnya gue pilih sepak bola, fokus. Tapi setelah pensiun, balik ke badminton. Ya sekarang olahraga yang pernah Kan kita ada yang ingat tren tinggalkan. Bahkan sama Fajar Alfian, nah, sering. Kan kita udah berteman tuh, udah kayak kakak adik tuh. Kalau ketemu main, ya gitulah. Dan orang profesional kalau main sama dia, kita mau hantem-hanteman juga dia cuman gini-ginian sambil bercanda. Kita itu alasan badannya Bang Arif masih fit tuh karena badmintonnya? Ya mungkin salah satunya juga sama faktor makan. Kan tadi udah cerita. Ya betul, makanya disiplin sih. Makannya gimana? Maksudnya pola makannya? Ya pola makan sih sebetulnya nggak terlalu banyak diatur ya. Sebagian orang selalu, pola makannya harus diatur kayak gini. Yang penting sih pas begitu malam aja, kan ada, dulu sempat ada statement gitu ya dok, kalau jangan lewat jam 7 benar dok? Betul, kalau terlalu malam nggak bagus. Oke, biasanya di situ sih. Dan mengalir aja sih, nggak takut gemuk. Kalau udah dirasa badan nggak enak, terus pingin makan nasi goreng contoh. Apapun nasi goreng itulah, makan yang berat-berat. Biasanya setelah itu olahraga udah pasti. Nah itu loh, besoknya tuh langsung adil, jadi langsung badminton yang kenceng-kenceng. Ini harus fair. Oh jangan santai kelatak mulu. Dan bisa dilihat kalau udah makan asal-asalan gitu, atau makan, wah ini kayaknya gak enak badan. Gak enak di badan. Kalau olahraga keluar keringat dulu baru enak. Bener, saya kemarin beli lontong basi juga. Tapi itu beda cerita bang. Tapi ya gitu. ini Tapi dok, apa? ternyata banyak yang gak tahu juga kalau Bang Abu ini dulu ikut Musabako Tilawah. Itu tahu dari aku mana pikir, itu? ya emang aku pikir mitos nih, langsung tanya nih. Beneran itu fakta itu. Jadi gimana ya dok, biasanya kan orang tua di kampung pada dasarnya kepada anaknya itu yang diperkuat itu basic ya udah pasti itu. Iya. Nah karena gue waktu itu udah ngomong Pak ingin main bola aja, ingin mengikuti jejak karir yang udah dulu, yang udah saudara-saudara yang udah dulu berkarir di dunia profesional. Ya udah, lu tetap harus punya basic. Ketika lu keluar dari rumah ini, lu harus punya rem lah dok ceritanya gitu kan. Mau kemana-kemana, mau melakukan sesuatu hal di luar aturan, ada rem gitu dok. Dulu selalu itu. Nah belajar lah, tapi nggak langsung bisa waktu itu ngajinya dok. Wah sulit banget. Sampai akhirnya guru ngaji dibawa ke rumah kan. Guru ngaji ke rumah supaya bisa ngaji, bisa sampai bisa. Ternyata mungkin ya suara di ngajinya itu ada apa tuh dok kalau dinyanyi itu ada cengkok gitu ya. Kan dicoba dan dicoba lah di situ. Ikut musabakoh kata guru ngaji. Waktu itu ya udah ngalir aja ikut. Ternyata Juara lagi. Juara kan heran. Bisa, sekarang masih bisa. Yang pusing tuh anak tetangga. Bang, tuh lihat tuh anak Zainal tuh ya kan. Atlet pro, udah Lagi gitu. jago. Badminton juara. Makanya tinggal di apartemen gak apa sama tetangganya. Ini lantai berapa orang? Tapi sekarang masih bang. Masih bisa lah. Iya bisa tapi jangan dites sekarang sini ya. Itu sesuatu yang kaget loh. Kupikir tuh bukan. Enggak, gue pengen mendengar sebenarnya. Beliau maunya, tadi udah ngomong sama aku, beliau maunya sharingnya ngomong bismillah pasti. Bahkan kalau ada apa ya dok, selain MTQ itu kalau ada acara tim, baik itu di klub ataupun tim nasional, kalau ada nyanyi-nyanyi, sering berani nyanyi juga. Seru tuh dok, melepasan kepenatan kan itu kata dokter juga kan? Iya. Iya, biar nggak stres.
Stress release Kalau itu. dokter kan stresnya kalau begadang malam ya kan? Betul. Kalau saya Begadang malam dan habis kalah. capek gitu, habis capek. Ya sama juga kalau habis kalah. Masih aktif. Betul, itu setuju. Dan aku sukanya tuh pas Mas Zainal tuh tadi cerita di belakang, kalau misalkan kita makan sebenarnya kalau nasi goreng tuh kan ini netizen juga harus cerita. Ya. Atlet kenapa makan nasi goreng? Ya sebenarnya itu aku udah tanya sama ahli gizi, itu nggak apa-apa. Nasi goreng sekali-sekali, cuman harus konsisten makan nasi gorengnya itu sebelum latihan berat. Oke. Misalkan besok jam 7 pagi latihan berat, suruh bip test atau apalah. Yang keliling-keliling lapangan, nah itu boleh malamnya makan. Cuman kalau makan nasi goreng besoknya pas libur itu ya nggak diizinin. Itu tak perjelas. Jadi biar teman-teman tahu kalau nanti ada atlet kok makan nasi goreng sebenarnya itu nggak apa-apa. Asalkan besoknya tuh latihan berat, kayak loading karbo jadinya. Kalau buka puasa gitu Dok, makan banyak terus makan cuma sehari. Gitu, Gorengan langsung gitu. Gorengan langsung tuh, lontong enak banget untuk bulan puasa. Itu misalkan terus habis itu sahur gak sahur, cuma bangun sholat subuh doang tuh gak apa-apa kan? Terakhir kali kayak gitu sih pasien stroke. Bener banyak nih. Ini buat teman-teman ya hati-hati ya. Jadi kalau hidupmu selama sebulan pas puasa tuh makannya serampangan. Ini yang ngomong seniorku nih, dokter jantung nih. Jadi buat teman-teman yang bentar lagi kan, ini kan tayangnya pas mau Jumat ya, kan hamin seminggu dong, 10 hari dong. Itu biasanya insiden pasien stroke dan jantung pas lebaran itu malah naik. Karena berantakan. Jadi dia pas habis sholat id itu, dia sebulan kan makannya berantakan tuh. Kayak balas dendam, jadi pas buka makan semua. Pas habis sholat id makannya juga serampangan. Biasa H+3, H+4 kecapean mudik drop. Nah itu yang benar polanya gimana Dok? Kalau misalnya bulan puasa deh, dari buka, makan malam terus sahur. Ya pertama kalau memang nggak ada jadwal latihan, orang biasa ya. Ya, warga biasa ya, bukan kayak Bang Arif atau orang yang lagi program lari kayak aku. Itu karbonya dikurangin. Karena semakin malam pencernaan tuh nurun, aktivitasnya bener tadi yang setelah jam 7. Jadi makan, oke, buka. Telur, buka tuh kurma 3, 5 atau buah, pisang sama air mineral. Batalin dulu. Bukan gorengan. Iya, gorengan tuh boleh tapi sekali-sekali. Tiap hari lagi. Kalau dibakar besoknya Dok. Nah itu loh, kalau dibakar. Jadi konsisten adalah kalau ente mau makan gorengan terus ya ente harus konsisten besoknya. Makanya udah dijelasin. Kalau gue tadi nanya sama dokter itu pas begitu sering dilakukan seperti itu. Udah dirasa nih kalau habis makan berat, nah besok ini harus keluar keringat yang berat. Itu yang membedakan. Tetapi belum ada penjelasan. Tadi spesifik dari dokter, begitu dijelasin, wah mantap. Udah on the track nih. Nah dan sama yang paling membuat atlet rata-rata perutnya gede, itu alkohol. Parah. Alkohol luka Nggak pernah aku, Mas. Iya, sabar. Ini lagi menarik ente ya. Masa lagi syuting ditulis durasi. Ente mau memotong mantan pelatih timnas, main Mas. Tapi berarti kan buka, makan malam lah gue. Makan malam ya, taraweh tetap habis Makan taraweh malam, makan, tapi tarawehnya tuh protein makannya, jadi nasinya dikit. Oke, habis itu baru sahur. Normal. Oke. Udah. Yang masalah tuh apa? Buka, lapar kan, kalap, gorengan, subuah, nasi padang, kuah. Tumpeng, ada selamatan ya. Ada prasmanan, ada. Ora tumpeng, Cuk. Masa tumpeng lho. Aku tumpeng lho. Tumpeng wis segede kene lho, Tuh. Jangan salah, sekarang ada namanya Tumini, tumpeng mini. Ada di GoFood kok. Berarti bukan martabak toh. Iya. Tapi kalau Ngomongin lebaran ya. Ngomongin lebaran. Bang Abu pulang kamu nggak ke kampung yang bernama Cikajang yang sering disandingkan sama Tulehu sebagai daerah penghasil sepak bola nasional. Nah, Iya. apakah benar itu Bang? Ya itu persepsi ya Orang ketika disandingkan dengan Tulehu. Tapi kalau berbicara masalah Tulehu, sampai sekarang mereka tetap melahirkan bakat-bakat potensial daerahnya. Nah Cikajang sebetulnya dulu seperti itu. Tetapi kemarin terakhir ada di Andi. Nah sampai sekarang belum ada lagi. Nah Cikajang betul, di sana banyak para pemain yang ingin jadi pemain pro itu nggak tahu mitos. Nah ini dia Dok. Orang mana pun, maksudnya entah itu dari Garut Kota gitu kan Dok ya, main di klub, bukan di klub, ingin jadi pemain klub profesional, itu selalu main dulu di lapangan itu gitu. Biasanya kalau lapangan itu udah pernah diinjak sama pemain tersebut, bahkan dia mau menjadi pemain profesional, artinya sih kedepannya mereka itu bisa jadi pemain profesional gitu. Nah itu kadang-kadang yang gak habis kidding-kidding gitu. Itu bisa dijelasin. Di Garut ya? Itu bisa dijelasin. Jadi
kalau ada keyakinan mitos yang akhirnya diyakinin bisa meningkatkan sugesti, itu jadi ningkatin motivasi. Contoh kayak ada nggak pemain bola yang sebelum main pasti ngelakuin Ritual lah ritual. ya. Sebenarnya ritual itu kan meyakini karena wah ini aku harus main bagus. Kalau main bagus aku harus gini dulu. Itu jadi sugesti ke diri sendiri. Karena keyakinan terkuat tuh di sini. Jadi mungkin dengan dia meyakini ini kalau aku nginjek lapangan suatu saat pasti jadi pemain pro. Wah, dia motivasinya berlebih, jadi konsisten. Itu energi positif ya, Dok? Iya, jadi positif. Jadi selama itu menjadi positif nggak apa-apa, asal nggak jadi klone. Itu saya pakai juga, Dok. Saya kan dulu pernah lihat tayangan di TV lah tentang pemain sepak bola Indonesia. Katanya beneran ini ada yang kalau sebelum main, mohon maaf celana dalamnya dibalik. Nah, pernah dengar nggak? Ada tuh pemain nasional. Punya perempuan lagi? Bukan. Enggak, nyelip Bang. Nah itu Dok. Kan syarat itu. Itu saya pakai untuk motivasi ketika saya mau stand up. Itu celana dalam saya juga saya balik. Wah lucu banget tuh. Karena saya nggak pakai celana. Dibalik doang tapi nggak pakai celana. Tapi itu kan ya selain mitos ya, selain Untuk mitos. fans Juventus ya kan? nggak timnya lucu, supporternya juga lucu. Tapi kita ngomongin tadi kan udah mitos di lapangan di mana main di sana bisa menjadi pemain pro. Tapi kan ketika untuk menjadi pemain pro ada satu sosok yang bisa membimbing setiap atlet untuk menjadi lebih baik lagi kan. Nah, katanya Bang Abu ini paling berjasa sosoknya ada almarhum Benny Dolo. Yang membuat karir Bang Zain Alif ini kayak wush. Ya. Dari Tadi sekian banyak di belakang juga kita ngobrol, kenapa bisa beliau? Kan pelatih banyak. Iya. Kalau berbicara masalah Om Benny, ini kita selalu maksudnya selalu terkenang bagaimana dia bisa menjadikan kita yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya bisa dikenal lah, maksudnya bisa dikenal, bisa masuk tim nasional lah. Karena ucapan pertama dia ketika gue datang ke Tangerang itu, Dok. Pertama datang, dia nggak ngelihat kita pas main gitu. Saya terutama, dia cuma hanya lihat side small game aja. Sentuhan, kontrol bola, passing, dribbling, udah. Habis itu Om Benny manggil, Rip, sini, lu dari mana? Dari Bandung. Oke, yaudah, gue terima lu di sini katanya. Hah? Saya bilang, kan seleksi kan, kalau zaman dulu seleksi. Zaman dulu seleksi. Nah, gue terima lu di sini. Bener nih Om? Iya. Gue terima lu di sini, gue jadiin lu pemain tim nasional. 1 tahun, lu diam di sini, tahun depan lu dipanggil tim nasional. Bayangkan coba Dok, intuisi seorang Om Benny. Dan tuh orang yang belum masih cuman baru masuk Persib waktu itu ya kan. Dari Persib pindah ke Persita karena Ilham kan kita duet dulu di PON tahun 2000. Lu mau kesini nggak katanya gitu. Karena Bang Agus Suparman sang striker senior udah mau pensiun tuh, nggak ada striker di situ. Datanglah, pas ketemunya Om Benny. Om Benny langsung ngeliat sekali, udah ini anak gue jadiin jadi pemain tim nasional. Dia bilang ke pengurus kayak gitu. 2 hari kemudian, lu sama si Firman berteman kan? Iya, gue panggil. 2 hari lagi dia datang ke sini. Gue bikin tridente yang benar-benar maut buat Persita. Bayangkan coba. Dia itu pas baru Latihan pertama. Gila gak Dok? Latihan pertama. Karakternya itu ya. visioner dan keras banget. Wah gila. Sekeras apa? Gimana? Om almarhum Ben itu, Kalau Om Ben pernah itu negor sekeras apa? Bang Abo. Nah ini, di sini bedanya Om Benny itu. Dulu kalau dia mungkin teman-teman yang sudah merasakan tangan dinginnya Om Benny, almarhum. Ketika dia memberikan, kan terkenal nih di luar. Mohon maaf ya. Kata-katanya lah kalau udah nge-push pemain itu udah keluar bahasa itu. Apapun bahasa itu pasti keluar. Tetapi kita, baik saya, Ilham, Firman, ataupun teman-teman yang lain termasuk mungkin BP juga udahlah pernah ngerasain bagaimana tangan dinginnya Om Benny. Nggak pernah sedikit pun kata-kata yang keluar dari mulut beliau itu keras, kasar, masuk ke hati kita. Nggak ada, malah itu jadi motivasi. Herannya, tapi kalau orang yang baru datang misalkan, wah ngomongnya gini ya nggak enakan gini-gini. Tapi buat kita selama saya 5 tahun, selama saya dipegang sama Om Benny itu, nggak pernah sedikit pun merasa sakit hati, malah jadi motivasi selalu apa yang dia ucapkan. Iya. Jadi sosok pelatih itu penting ya. Iya. Pantas sih Rashford dibenci banyak orang. Bener tuh. Om Benny itu. Pelatih penting juga dan juga pelatih yang bisa melihat duet mana yang cocok yang membuat akhirnya Tapi emang Ilham Jayakusuma. Iya, lucu. gila sih, itu duet gila sih waktu itu. Dan Om Benny itu tahu kebutuhan kita. Dulu saya Ilham, Firman ya kan. Kayaknya kekurangan di posisi ini. Dia tahu ketika kita dalam hati kita, wah
kita butuh sosok seperti Carlos de Melo. Ya, Iya waktu itu kayak gitu. Tetapi belum ngomong ke Om Benny, dia udah panggil itu. Carlos masuk di Persita waktu itu. Lu belum ngomong? Belum ngomong. Jadi dia sebenarnya sudah tahu. Udah tahu. Oh kita pun nggak berani ngomong dong, segan sama pelatih. Om mau pemain tipe karakter seperti ini nggak berani. Carlos de Melo, playmaker lisan. Datanglah Carlos, udah. Kata Carlos, lu berdua diam di depan, lari aja bola ada di depan lu. Itu Om Benny dulu. Carlos. Dan berjalan dengan baik. Dan itu Gila ya. Top skor Ilham 2 kali loh. kalahnya cuma nama Petro. Iya, kalah di final. Ya, Petro. Hero itu ya. Setelah itu kita masuk tim nasional gantian tuh. Iya. Saya eranya Kolab, terus saya yang inti, nah Ilham enggak. Terus eranya Peter White, Ilham yang inti, saya yang cadangan. Nah, itu beda pelatih, beda masakan. Yang dokter tadi. Bener kan? Sudah masakan. CC saya. Ya kan? Dan untuk bisa adaptasi itu Chef harus magang dulu setahun minimal. Berarti Biasanya. sekarang masih ngobrol siap sama Ilham sama Firman, ada grup WhatsApp gitu ya? Grup WhatsApp enggak sih. Tapi komunikasinya enggak terlalu sering, tapi intens ada selalu. Dan Perkembangan berkualitas pemain. Kebetulan kan Ilham sekarang dia terjun di dunia kepelatihan, bahkan Firman pun sekarang di DU udah jadi direktur teknik. Iya. Nah kebetulan saya di Bandung juga, sekarang saya ditunjuk sebagai talent scout-nya di PT PBB. Jago banget. Ini jago banget ini. Wih, jian talent scouting dong. Sama Pak Adit. Iya, jago banget tapi ini. Bang Abu Jago dulu banget. PNS ya? Apa? PNS kan? Sekarang masih. Masih ya? Iya. PNS Bang. PNS. ASN. ASN. Iya, ASN itu dari sepak bola juga dok. Nah, Zaman di itu. Persita dulu. Yang Ilham, Firman, kita dulu ASN semua dulu. ASN. ASN ini Tangerang atau di Bandung? ASN di Kabupaten Tangerang. Sama Pak Ismet dulu diangkat. Nah, Ini jago banget. kita berprestasi waktu bawa Persita masuk ke babak final. Ditawarin tuh. Kan dulu Otda ya dok. Siapa yang menjadi PNS gitu kan. Oh iya? Iya kan dulu. Nggak serumit sekarang. Tuh. Ya udah dah, usia 20 tahun, ya udah dah apa sih PNS ya kita coba-coba. Iya. Ternyata memang itu manfaatnya besar sekali. Wah kalau di Jogja saya bikin KTP terus Bang. Saya nyapunya sulit loh nih. Tapi seneng ya sekarang, tadi kan ada pertanyaan, masih komunikasi? Masih. Ilham kan sekarang masih pelatih di Persita 20, bahkan kemarin juara kan. Iya. Nah, saya telepon sama dia, Bo juara juga ya akhirnya katanya. Bercandain lah, ya anjing gue juara. Akhirnya juara juga. Bukan sebagai pemain. Iya, tapi bahasanya itu ya bahasa, ya kita zaman-zaman dulu gitu. Udah gak ada jarak-jarakan, hanya jarak tuh Jadi tempat bukan aja. hanya akrab, duet yang bukan hanya akrab di tim, tapi juga off field-nya di luar lapangan juga akrab. Nah, ya. kok bisa seakrab itu Bang? Chemistry-nya kayak nggak usah ngomong aja udah paham tuh. Karena dalam sepak bola itu yang harus kita perhatikan itu adalah ego. Jadi misalkan Ilham juga punya ego dong. Dia ingin mencetak gol banyak untuk tim Persita. Dia niatnya juga positif. Sama halnya dengan saya juga kayak gitu. Tetapi kalau sama-sama dua-duanya seperti itu, Egois ya. egois. Dan ada mana kalanya kita udah paham tuh kapan kita harus mengalah, kapan kita harus support. Nah itu sebagian itu udah kita dapatkan. Nah gitu dok. Oh makanya jadi akrab. Jadi di luar kalau di ilustrasi di layang-layang kapan harus narik, kapan harus ngulur. Nah kayak gitu. Makanya si Mane sama Salah, Mane yang dikorbanin ya. Dua-duanya sama-sama gak mau ngalah ya. Bertiga sama Firmino kan. Firmino yang ngalah kan. Iya. Masuk nih, baru masuk saya. Harus ada dok. Memang nggak bisa sama-sama harus seperti itu. Ketawa-ketawa kenapa? Ketawa. Keinget Juventus. Ya masih tuh. Semua yang dikorbanin. Ya tapi kan tadi kan ya Zainal Arif pernah main di timnas juga. Saya udah berbagai macam lah. Dan pernah masuk di Piala Asia 2007. Oh ini memorable ini. Memorable Tapi belum pernah turun. Sayang. Iya gak main. Jersey masih tapi. Jersey masih ada? Apa? Ini iya. mau ngambil gitu. Enggak, saya enggak. Persita aja. Persita, aku Persitanya, klubnya. Tapi masih inget karena slogannya ini kandang kita. Betul. Iya. Dulu ya, karena kan dulu Piala Asia di Jakarta. Jakarta, Singapura, Malaysia. Rumah. Bahkan Thailand. finalnya juga di sini kan. Iya yang Arab ya. Irak. Irak. Tetapi kita juga sudah memberikan kejutan. Waktu itu mengalahkan Bahrain. Bahrain 2-1 kan. Sama terus yang kedua lawan Arab Saudi kalah 2-1. Iya. Sama China kalah 1-0. Aja kita Sama tersingkir. Korea Selatan. Tetapi secara permainan juga waktu itu sudah terlihat progres banget ya. Iya. Karena inget banget tuh di... Dan itu bedanya sama sekarang
lihatnya gimana? Karena ini mirip-mirip situasinya. Apanya yang bedanya? Ya apa ya dok, kalau ya udah jelas beda lah. Jelas beda dalam hal apa ya, exposure-nya juga beda. Tapi kalau berbicara masalah mentality, ya boleh Diadu. bukan diadu ya. Maksudnya masih bisa apa ya, masih bisa menang dalam hal apa ya, dalam hal Mental ya? ya itu. Zaman Fighting spirit. Pak fighting spiritnya spirit zaman dulu sebenarnya. tuh memang seganas itu ya? Sekuat itu berarti ya? Pas Tanpa zamannya- mengecilkan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang juga fighting spiritnya luar biasa. Jiwa nasionalisnya ketika bertanding di lapangan pun saya melihat mereka 100% lebih. Iya, total. Cuman hanya belum ketemu chemistry-nya aja sih. Dok. Kalau menurut kacamata kita. POP kita tuh chemistry-nya aja. Pelan-pelan. Benar kan kau? Itu betul. Perlunya Chemistry bukber itu. siapa Bukber. Kan itu juga untuk mengakrabkan diri. Dulu di tim pasti ada ini kan Bang, kayak apa ya? Tumpengan. Iya, acara-acara untuk mengakrabkan diri gitu. Ada nggak? Makrab. Kalau di klub Outing, gitu, outing. outing. Ada sih kalau zaman dulu ada. Arung jeram biasanya. Arum jeram. Nah, sebetulnya kalau cedera, yang air. tahun ini yang sekarang itu lebih mudah sih sebetulnya. Secara apa ya? Secara bahasa juga sudah tidak terkendala sekarang ya. Harusnya terlebih harusnya. Entah atau kurang lama atau gimana yang kata dokter itu tadi. Butuh chefnya. proses. Prosesnya. Sama ini Bang Abu, ini yang selalu saya tanyakan ke pemain Liga Indonesia era 90-an. Ay, Ketika 2000. 2000-an ya. Wah, 2000-an ya, 90 2000-an. Gue tahu nih pertanyaan apa nih, gue tahu nih. 90 kita masih nonton ya dok? Iya masih nonton. Tahun 2000-an itu kan Bang Abu udah menjadi pemain profesional, mempunyai gaji Ya. gitu-gitu. Apakah Bang Abu mengalami apa momen-momen seperti pemain Star zaman syndrome? dulu? Bukan. Yang memakai baju Planet Surf gitu. Aku tak juga mau tanya ini. Tahu lo cuma nanya itu. Setiap pemain ditanya ini bang masalahnya bang. Udah Saya dulu hampir semua pemain pakai stylenya- quarter lights, billabong, Iya, pakai trickle, celana, jeans yang pendek gitu di kan. mall, terus jeans yang katoknya gor telus perapat gitu mas. Iya, dan itu betul fakta memang. Fakta yang Fakta bro. Pakai itu juga. Yang dompetnya Yang masih buka. Iya. Spidelbird dulu ya. Langsung nyampe dong. Opi, Ocean Pacific. Ocean Pacific. Dulu kalau misalkan habis main menang nih, Ya. pasti ke mall. Yang dicari itu pasti yang gambar laba-laba. Surfing lah. Iya pasti yang kayak gitu. Karena dulu ini Bang Abu. Gede banget nih kayak gini, pakai Iya. yang gede-gede dok. Gombrong-gombrong. Udah pakai itu udah kayak pemain profesional aja. Iya. Udah. Jadi udah dicap, oh ini pemain profesional. Yes. Udah pakai itu kayak gitu. Dompet rantai itu. Wah dompet rantai. Enggak pakai rantai gua, jangan. Karena ini. Tapi kalau emang dompet ya kayak gitu. Dulu kalau mau ketemu pemain yang sering kita lihat di TV, salah satu caranya ke mall aja. Iya, Kalau pasti mereka dia lagi ada di belanja Planet kan. Surf ya. Planet Surf. Kalau celana pasang yang melorot, ngalamin nggak? Mas ini baru nih. Ini pertanyaan Ada baru. celana pasang melorot, ngalamin nggak? Bang? Tahu. Tahu. Itu kan lagi. itu tapi celananya mereka Enggak, Black enggak. ID. Aku tahu. Kamu pakai segede dulu. Ya dulu pakai. Lagi di Bandung dong. Jadi pakai ini, pakai boxer kan. Agak down ini celananya pensil gitu tapi melorot sampai sini. Naik melaku kayak gini. Set. Gila. Kayak paling keren ya dok. Paling keren. Terus rambutnya gini loh bro kayak Good Charlotte seperti gitu. Nah, Polem. poleng. Itu benar. Saya mengalami hal itu dan saya melakukan itu. Emang lu cindo banget tuh kalau begitu. Kelihatan banget. Ya kayak wibu jatuhnya. Kan saya kalau molor ini gak keriting, lurus terus dong. Lurus. Kayak koko-koko Cina yang hobinya gak pulang kalau main Dota Ragnarok. Nah, itu saya itu. Iya. Itu saya akui. Itu. Kacamata kotak itu kan. Nah, kalau tua masih main Tamiya gitu. Apalagi tahun 2000 apalagi. 2000 selain itu apa ya itu dandanan itu. Sempet mengalami mobil ceper gak? Oh iya dong. Wah, bener Iya, gak? mobil Iya. capek. Mobil apa yang pertama kali dibeli dari gaji pemain sepak bola? Ini belum ada nih pertanyaan clear nih. Nah, dulu Civic ya, sebelum Civic Itu 2000-an ya. tahun 2000. Masa kini waktu itu tuh. Trendy banget. Terus setelah Civic Estilo tuh. Ih, Wis culture ya. Nah, bener kan? Ternyata pakai nih. enggak. Dan Tangerang masih masih ceper kan? tahu kan? Iya, oh udah pokoknya dalamnya itu pasti sound systemnya udah. Venom. Yes. Nongkrong di parket pernah. Kan lucu kan dok dulu. Iya itu paling Maksudnya keren. beli mobil, oke harga sekian gitu ya. Nah, tapi variasinya itu lebih dari harga mobil kan. Betul. Itu. Berarti pernah nongkrong di parket, Bang? Senayan. Ya kan enggak Di kan dia Bandung. Kan Tangerang, gua juga tinggal Tangerang. Nongkrongnya Enggak sih, kalau untuk ikut-ikut nongkrong enggak. Yang penting buat konsumsi pribadi aja. Maksudnya gini,
Gue suatu saat kalau jadi pemain sukses, jadi pemain sepak bola, pengen punya mobil tuh diginiin gitu. Kepuasan aja ya pribadi. Itu lah Estilo sama Civic ya. Iya. Selera top ya. Masa kini Oh, Bang. ini Spider-Build. Kalau style pemain bola ada satu ini, Bang Abo yang saya ingat. Biasanya pemain kan pakai tindik. Terus nggak boleh kan. Terus kalau main di sini di plester putih. Plester putih, kalau enggak pakai handy plus yang dipotong-potong lagi, Dipotong-potong. langsung dirapet biar sama dengan kulit. Iya. Tapi kan terlihat juga tetap ada. Iya emang. Bang Abo juga dulu di Persing nggak? Enggak lah. Enggak ya? Saya enggak pernah ini. Dan ini Stray Cats, tadi cerita alkoholis skip. Bagus. Kalau selebrasi sih Bang Abu sepertinya mirip-mirip Ronaldo Brazil dulu ya. Gimana? Kayak gini-gini benar. Gini. Oh, iya. Gini karena gini, aku ingat gini sama gini. Ya ini kenapa ya dulu Nah ini juga. pakai cincin kan. Dulu nggak boleh pakai cincin kan. Iya, nggak boleh, Tapi kan kita pakai ini juga apa? Ditutupin Pakai ya? handy plus. Oke, mohon maaf nih para referee dulu sering dibohongin. Jadi udah dipakai, pas begitu main dilepas lagi kan. Nah, ini kan ngaku kata dokter juga. Karena apa? Si cincin tersebut tuh punya ibu ya. Dulu kan punya ibu. Jadi saya sering pakai. Kekuatan kita tuh ada di doa seorang ibu gitu kan. Iya. Oh iya. Saya pakai jadi cetak gol itu selalu kiss ini gitu kan. Role model. Jadi mengingatkan kepada ibu bah. Tapi kan udahlah yang penting jiwanya itu ada gitu. Ya. Setelah nikah, nah baru Cincin nikah. cincin nikah. Akhirnya double. Oh kalau si Hotman Paris ngegolin repot tuh. Itu dia. Kebanyakan sih. Ya. Tapi kan kalau tadi Bang Amo bilang kan kalau striker itu kan pasti rentan cedera ya. Misalnya dihajar kiri kanan, dihajar kiri kanan. Nah dari semua cedera yang pernah dialami Bang Abo, cedera yang paling bikin trauma dan yang paling paling jahat lah ke Bang Abo? Sebetulnya waktu itu cederanya ketika musim terakhir saya sih sebetulnya sebelum saya pensiun. Saya di Madura ya waktu itu. Cederanya itu nggak tahu seperti apa, pokoknya kayak ketimpa gitu. Kayak sama pemain Mitra Kukar waktu itu. Ada namanya Lobo, dia dari Brazil. Oh iya. Wah, kan posturnya gede dok. Tidak seperti sekarang kan. Dulu mana ada kita latihan beban untuk Bangun gedein upper ya? badan. Iya, dulu kan hanya asal bisa lari kan udah dengan fasilitas yang seadanya. Tapi kan kalau pemain asing mereka udah dari sananya. dari sananya genetiknya udah bagus gitu. Jadi kalau menimpa ke kita tuh udah wah ketimpa. Brek, jatuh. Pas begitu jatuh merasa sakitnya itu udah beda dari selama saya berkarir di dunia profesional itu yang paling sakit. Dan sampai akhirnya kepikiran wah kayaknya ini pensiun deh. Sakitnya beda gitu dok. Udah di sini udah terngiang di kepala. Itu berarti bukan benturan tapi ketiban ya Bang? Iya. Jelasnya saya nggak tahu karena dulu kan kameranya itu tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang saya ketahuan tuh. Siapa yang hantam saya itu sampai ketahuan. Dicari itu berarti. Oh, nggak dicari, diminta pertanggungjawabannya aja. Masalahnya kan makanya Kalau diceritain tuh kayaknya kehantem di sini itu kan ini ada 2 tulang nih. Ini ada 2 ini tulang. dijelasin Ini ya. ada tulang kering, terus ada tulang betis fibula di belakang. Kalau kehantem tuh kemungkinan besar ketiban ininya bisa geser atau patelanya geser. Iya. Nah kalau yang geser yang bawah nih, yang mungkin kejadian itu, ini geser itu harus segera dioperasi. Karena kalau dia geser nggak dibalikin, dia akan menetap di situ terus. Jadinya nanti jaringan yang lain kayak ligamen yang lain terlanjur ke situ. Jadi jalannya nggak akan normal. Dan dulu dok, jadi si tulang kan gini ya dok ya? Ngebuka di sininya tuh, ngebuka gitu, nah gitu. Aduh. Oh ya benar. Ngebuka, nah itu udah terisi lagi itu ke situ. Ya itu yang jadi masalah. Kalau mau dibalikin, yang kebuka ini tuh harus dibedah. Dan untuk balikinnya jadi sulit. Makanya kalau ada dislok atau ketimpa gitu, harus di ronsen. Kalau ternyata ketimpanya itu harus direposisi ternyata parah, harus dioperasi, dibalikin, dia bisa balik setengah tahun. Tapi kalau dibiarin terlalu lama, 2 bulan aja, ini jaringannya yang kosong ini keisi jaringan lain. Wah itu yang nanti akan ngancurin karir biasanya. Karena kan dulu kan belum teknologi belum secanggih sekarang kan. Iya. Kalau sekarang Dulu mah sempat mau operasi dok. Nggak harus teknologi tuh, itu kerasa soalnya. Wah kok dislok ya, itu langsung dibawa aja udah. Jadi sempet, ya dokter Jadi dulu. ya problemnya itu saat itu nggak nyalahin ya, cuman buat masukan buat tim ya. Masukan maksudnya kan yang udah ya Mas Yo. Takutnya nanti marah timnya. Kalau dari aku next kalau ada pemain yang mengeluh cedera itu jangan disepelein, dan langsung aja diatasin, ronsen, atasin dengan baik supaya dia nggak jadi injury prone. Wah kalau injury prone kasihan itu, akhir tuh pasti. Tapi kalau kejadiannya dulu itu secanggih seperti sekarang dok, wah nggak mikir panjang. Waktu itu ya, dulu kan masih terkendala apa ya dok,
terkendala harus kemana ini gitu. Tahun berapa ya itu? Tahun 2013. 13. Iya. Dan sekarang ya kalau sekarang Bingung ya, waktu. itu alasan tim bola investasi terbaik tim medis sebenarnya. Makanya Kalau ada pemain luar tuh, misalkan ada pemain luar kemarin, wah si A kok di pemain cedera terus ya, kayak Arsenal tuh kan sering cedera. Itu tim medisnya harusnya dipertanyakan. Kenapa cederanya di situ terus? Berarti nggak kelar masalahnya. Liverpool kan pernah kayak gitu juga. Di-cut tim medisnya ganti dokter baru, proper sekarang. Waduh, pelik Tapi sekali. itu memang cedera yang paling menyakitkan, soalnya dislok. Kayak cederanya Hernando Ari. Nah, itu kan dislok tuh. Sampai sekarang kan masih itu. Karena jadi injury prone, karena dia sempat telat. Seandainya saat itu yang cedera bahunya Hernando itu ditolong saat itu juga, golden period, dia nggak akan gini-gini lagi. Nah, karena telat, sudah ada jaringan baru, dikit-dikit nanti dia kletek. Oh, yang dibalikin sendiri gitu. Iya. Kan kayak gitu terus selamanya. Oh, temanku ada kaki gini kletek gitu. Ngopo wih? Apa gitu? Saya ikut diperjelas bro. Nek wis sing takut tak jelas Beneran. Tenanan Rai. Tenan, Dan sekarang masih terasa tuh, Dok. Masih terasa, sakit itu linunya masih ada. Kalau Karena saya kedinginan, nggak Bang. ngoperasi. Kalau kedinginan kerasa ya? Nah, kalau dingin tuh. Kalau pulang kampung ke Cikajang tuh ke Garut, wah ada terasa. Soalnya dokter pasti tanya Mas Arif, kalau dioperasi Mas Arif pasti pakai krek setengah tahun. Jadi dokter pasti tanya, masih cari uang pakai lutut nggak? Pasti tanyanya dulu, kalau nggak pakai yaudah jalan kaki seperti normal. Tapi kalau masih cari uangnya dari lutut, dokter pasti nyaranin operasi. Tapi ya progresnya panjang, setengah tahun itu recovery operasi, setengah tahun berikutnya recovery performance, jadi setahun. Makanya kalau ACL atau nggak hanya ACL, jadi kalau udah dislok, meniskus pecah, patella geser, ini remuk, itu setahun off. Oke. Berarti kalau gitu saya nunggu dulu Pak Erick Thohir mengadakan Liga 1 usia 45. 45. Cuman yang aku bingung masukan lah, berarti di tahun itu tim medisnya tim tersebut belum proper. Iya, kalau ini diperhatian juga enggak. Aduh. Bahaya. Daripada Bahaya makin itu. panjang, langsung pertanyaan Bahaya selanjutnya. Sebagai mantan pemain, Kang Abu lebih setuju pemain muda Indonesia untuk fokus total di sepak bola atau harus punya plan B? Nah, itu. Nah. Plan B itu Kalau Plan B itu kayak misalkan ya lu, ya kalau lu gak works di bola, lu punya usaha lain atau kerja apa gitu. Gini ya, kalau sekarang para pemain yang sudah aktif di dunia profesional, sebisa mungkin dalam hal apa ya, dalam hal investasi mereka harus diperhatikan. Karena apa, sepak bola sekarang itu tidak semewah seperti zaman dulu. Maksudnya ya dari salary-nya juga udah beda sekarang. Nah itu sebetulnya kesempatan. Bisa dijadikan sandaran hidup sih. Dengan catatan mereka harus bisa, ya itu tadi yang Dok bilang, investasi. Plan B itu harus dilakukan ketika mereka masih aktif. Apakah menyiapkan, biasanya rekan-rekan yang selama ini setelah pensiun. Karena memang dia sudah menginvestasi ketika dia masih aktif. Tadi apa tuh? Berakan lah apa itu kayak gitu. Saya sering mendengar kayak gitu. Itu memang mesti dilakukan. Bahkan sekarang kan udah diperhatikan, mantan pemain timnas itu diapresiasi, sering diundang nonton. Itu sebuah kemajuan sih. Kenapa nggak dari dulu gitu? Jangan Dok. Ya setuju aku. Iya, kenapa nggak dari dulu? Baru sekarang. Saya nggak tahu. Siapa tahu dokter tahu informasinya. Iya, dari dulu kan lebih setujunya kayak contoh yang dilakuin Atep juga. Jadi sekarang sudah merambah ke dunia lari. Dan itu usulan, harusnya event-event lari lebih mengutamakan mantan atlet sepak bola karena itu bisa menjadi audiens yang baik. Oh kalau ternyata atlet bola yang udah pensiun ikut event lari pun kenceng. Atep kemarin Virgin Marathonnya 3 jam 30. Saya lihat badannya Dok, lihat badannya sekarang. Waduh kalau ketemu. Ngeri banget. Dia tuh kalau nelpon, ayo kita mulai. Tapi kalau dengan kondisi gitu, jangan. Makanya saya nggak mau. Dan itu Setuju juga aku. saya tidak tertarik Dok. Karena dari dulu striker kalau suruh lari endurance udah pasti kalah. Kan dia sayap. Lari Winger terus. ya, lari Winger. Kalau sama Atep, sama Samsul, ayo bang duluan, silakan. Udah kayak gitu tuh. Striker tuh kayak gitu dulu. Iya kan mereka kerjanya lari ya. Lari Iya. terus. Kalau udah dari wet lutut, mendingan ya gym, badminton, Gym. paling aman. Paling aman catur itu. Bang, enak Bang. Yang penting Catur, keluar. catur, ML isan bos. ML, sport, biliar. Iya. Tapi yang menarik juga bagi Bang Abo, mungkin yang akan menjadi memorable di segmen ini, di acara ini adalah Muk Trivia paling clear. Nah, ini adalah saya segmen- biasanya ngasih segmen khas trivia nih. nama-nama pemain bola yang unik, Bang Abo. Oke. Dari Indonesia ataupun luar negeri. Kali ini nama pemain unik datang dari Liga Italia.
Rizali. Kenapa dia bermain di Italia? Karena kalau dia bermain di Liga Indonesia, sepertinya dia akan dilarang. Kenapa? Namanya. Jadi dia sekarang bermain di Bologna dan kemungkinan tidak bisa masuk ke Indonesia karena akan ditangkap KPK. Kenapa emangnya? Karena dia bernama Lukas Korupsi. Serius Pak? Ngapu sih Pak. Tuh, ada tuh Lukas Korupsi. Oh iya Tuh. Lukas Korupsi. Karena bahasa korupsi di Polandia itu korupski. Saja lu. Iya benar. Korupski. Lagi Mas Mukti. Oke. Ada lagi. Menurutmu pemain bola yang paling asik dilihat siapa? Yang paling asik dilihat? Jesus. Jesus kamu? Ronaldinho gitu lah ya. Iya. Ronaldinho. Asik gitu dilihat tuh asik gitu. Sans gitu Permainannya ya. asik, santai, orangnya chill. Tapi sebenarnya pemain bola yang paling asik di dunia ini datang dari Belanda, dari klub Volendam U21. Berumur 18 tahun bernama Keisan Wong Asoy. Ada. Wong Potongannya selalu tren kiri ya, basket gitu ya. Iya, basket. Basket lagi. Ada lagi, Mas, potongan Bro. kiri nih. Ada lagi Bang. Terakhir ya. Unik, terasik. Ah. Selama ini kan naturalisasi kita berasal dari timnas Belanda, dari negara Belanda. Iya. Ini saya scouting juga, ternyata ada pemain keturunan Jawa yang bermain di Ghana. Bermain di Ghana. Dia berasal dari Ghana tapi bermain di Brasil. Turki. Oh, Di Turki. Di Jenenge Basaksehir. Ya. Kenapa saya bisa bilang dia naturalisasi dan berasal dari Jawa? Karena pemain ini bernama Jerome Opoku. orang ini tapi sangar Pak, gendong Pak. Orang ini sangar. Lahirnya di London, warga negara Ghana. Tapi mungkin eyangnya orang Belanggu kan kita ketahui. Jerome Opoku. Itu ada si Oppo Kui Bro. Kiri lang Bro. Kui. Kita kan gagang beras ndanggu ya. Iya. Tapi ya, berakhir dulu dengan Muk Trivia gimana Kang Abu? Muk Trivia dari Muk Tintut. Aduh. Pemain bola nggak ngikutin pemain bola lain ya Bang? Iya sih. Ya, ngapain Bang? Fokus. Ya, kalau kebetulan pas lagi main gitu. Tiba-tiba namanya unik kayak tadi gitu. Baru kita, oh iya itu namanya kok lucu gitu kan. Kalau Tapi zamannya nggak detail seperti dia, luar zamannya biasa. Bang Aboy ini paling yang unik-unik itu musikan dulu ada ya. Iya. Musikan Iya. keren banget itu. Iya, jago. Iya, musikan. musikan. Mungkin dia kerja di Spotify sekarang. Aku deh Ki. Lo Mungkin. Pak Musikan maaf ya tuh yang ngomong. Maaf ya Pak ya. Ini ya Pak Bukan Mukti ya. mungkin. Tapi ya ini kan udah di akhir nih Supahang biasa. nggak ada ya Bang itu? Ada. Supahang Ginting. itu juga unik. Itu ada lagi bener. Ginting. Ada, pokoknya kalau bola dikasih sama dia nggak usah dikasih tahu. Siapa? Udah pasti itu. Udah iya. Supahang tadi. Iya, sudah Supahang, paham. sudah Kan paham. langsung ya bener kan. Sudah paham. Asik nih, ini mulai nyambung nih bahaya nih. Talent scouting satu orang ini kayaknya bisa jadi host nih. Bisa. Dulu juga ada pemain asing kalau nggak salah Persija zaman Siapa? dulu. Orangnya easy going banget. Namanya? Emmanuel Ayu. Kemana aja Ayu. Ini lama-lama nggak ditutup Bang. Ini terus Bang ya. Ya, ini terus Bang nanti lama-lama. Ada ini. Ya tapi seperti biasa nih udah di ending acara episode kali ini. Kok nggak ditutup nggak kelar-kelar nih, kita bisa sampai jam 2 pagi sampai finish bareng Ramadan nih kita. Pertanyaan kita kasih ke semua narasumber ya. Bang Abu aja. Bang Abo, semua tamu yang datang kita selalu tanya. Artis sepak bola bagi Zainal Arif itu apa? Ya, artis sepak bola bagi seorang Zainal Arif. Ya, artis sepak bola bagi Zainal Arif itu sepak bola adalah fashion seorang Zainal Arif. Dari sepak bola, Zainal Arif bisa membahagiakan orang tua, tentunya sekarang pasangan, dan bisa membesarkan anak yang udah gede walaupun beda jalur, ya kan? Yang pertama dan yang kedua. Dari sepak bola saya bisa beratakan semuanya. Oke. Closing Mas Muk kalian. Closing udah. Terima kasih Pipi Dedes. Sepak bola biar clear, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode minggu depan. Dadah. Moga-moga Indonesia menang 4-0. Result. No proses.